itu masih mempelajari tentang imunologi bagian dasarnya saja. Jadi belum sampai terlalu dalam seperti yang akan dipelajari mungkin pembelajaran nanti sampai enzim-enzim seperti apa yang akan dikeluarkan, mungkin hanya sedikit yang akan dipelajari saja biar tidak terlalu bingung ya. Seperti biasa kontrak perkuliahan jumlah pertemuan ada total 14 pertemuan ya. Jadi 7 pertemuan itu adalah untuk pokok materinya atau garis besar materi yang akan kita pelajari pada perkuliahan imunologi dasar ya. Pertama pengenalan dulu tentang sejarah dari imunologi, bagaimana orang bisa pertama kali memunculkan ide atau gagasan tentang sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem bahwa tubuh itu memiliki mekanisme perlawanan terhadap patogen ya, terhadap yang tadi saya bilang influence dari luar. Jika ada influence dari luar, zat asing dari luar, kenapa tubuh bisa merespon ya. Dalam tubuh ada mekanisme homeostasis di mana tubuh itu bisa dengan sendirinya mengembalikan membuat keseimbangan dalam setiap distribusi aliran darahnya, kemudian setiap enzim yang akan terbentuk itu nanti bisa diseimbangkan lagi oleh mekanisme tubuh ya. Kemudian selain ide gagasan apa yang muncul, kemudian gambaran umum sistem imun, baru kita mempelajari mekanismenya seperti apa sistem imun itu, mekanisme seperti apa, bagaimana tubuh itu merespon zat asing tadi, patogen tadi seperti apa yang akan muncul. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya sel sistem imun spesifik dan non spesifik. Jadi nanti ada yang imun atau sistem kekebalan tubuh itu yang merespon pada satu zat saja atau satu patogen saja, ada yang merespon terhadap semuanya. Nah, itu nanti akan kita pelajari dalam sistem imun spesifik dan juga non spesifik. Oh ya, sebelum kita lanjut, ada yang ngulang enggak ya ini ya? Atau baru semua? Baru, Pak. Baru semua, enggak ada yang ngulang ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah sel sistem imun spesifik dan juga non spesifik, kita juga akan mempelajari masing-masing peran, masing-masing faktor yang berperan di dalam sistem imun tersebut. Misalkan antigen, apa itu antigen, macamnya apa saja, faktor apa saja yang akan mempengaruhi, dan antibodi, ya, bagaimana kekebalan tubuh itu dibentuk, ya, mekanisme pembentukannya seperti apa, bagaimana kita bisa menciptakan sistem kekebalan tubuh itu sendiri, dan kemudian sitokin, ya, inflamasi, kemudian inflamasi yang merupakan salah satu respon normal ketika tubuh itu terpapar oleh suatu patogen. Jadi biasanya respon inflamasi itu biasanya adalah respon yang normal dimunculkan oleh tubuh ketika dia mengenali zat asing. Ya, jadi ketika muncul inflamasi atau peradangan, ya itu merupakan salah satu salah satu respon yang normal ketika untuk menstabilkan kembali tubuh. Memang itu seperti nampak seperti penyakit seperti itu ya. Cuma terkadang inflamasi itu ini ternyata merupakan mekanisme yang normal yang akan terjadi ketika tubuh akan kembali menjadi sehat kembali. Itu juga merupakan salah satu respon. Kemudian imunisasi. Nah, ini bagaimana kita membentuk sistem kekebalan tubuh ya. Imunisasi itu ada yang alami ya. Jadi misalkan seorang, kita tahu virus salah satunya mungkin cacar. Di sini ada yang belum pernah kena penyakit cacar air maksudnya. Ada yang belum pernah sampai usia saya ini? Belum pernah, Pak. Sudah. Singgil pernah, Pak. Ada yang sudah pernah? Banyak ya kayaknya ya. Pernah, Pak. Ya. Nah, cacar air.
kita tahu dia merupakan disebabkan oleh salah satu virus, ya, oleh salah satu virus. Nah, ketika tubuh terpapar virus pada pertama kalinya, muncullah respon tubuh itu. Yang dirasakan apa aja ketika terkena cacar air? Yang masih ingat mungkin? Gatal, panas, demam gitu. Gatal, panas ya, gatal pada kulit, kemudian panas atau demam. Demam itu juga merupakan salah satu mekanisme tubuh mekanisme imunitas tubuh. Demam, kemudian gatal, kemudian juga ada bercak-bercak merah biasanya ya. Ya kan? Masih ingat? Iya, Pak. Bercak-bercak merah yang mana ketika dia lebih besar lagi bercaknya, dia akan timbul benjolan-benjolan yang dia berisi air. Nah, Iya, Pak. bercak merah itu kan juga salah satu bentuk dari inflamasi, ya. Kulit menjadi memerah, menjadi gatal rasanya dan agak panas seperti itu merupakan salah satu bentuk inflamasi. Kenapa sih tubuh melakukan hal seperti itu? Nah, namun apa yang terjadi ketika seseorang sudah sembuh dari penyakit itu? Kan tubuh sudah mengenal, tubuh sudah sempat kenalan istilahnya dengan virus penyebab cacar air itu ya, sudah kenalan. Nah, ketika ada paparan yang kedua, ketiga dan seterusnya, tubuh itu sudah kenal, oh ini si virus ini, kita sudah ada data mengenai virus itu. Nah, dari data tersebut, oh kita sudah tahu cara melakukan perlawanannya seperti apa. Nah, maka dari itu orang terkena cacar air untuk yang berikutnya apakah bisa? Saya tanya dulu. Apakah bisa orang terkena cacar air lagi? Jika orang sudah pernah terpapar dan tubuh sudah ada datanya, tubuh sudah mengenalinya, sudah ada datanya, apakah bisa terpapar penyakit cacar air lagi? Tidak, Pak. Tapi ada kemungkinan, Pak. Oke. Tubuh memang sudah mengenali virus itu. Tapi terkadang mungkin saat itu sistem kekebalan tubuh kita sedang down. Masuklah virus itu. Nah, dari situ ada kemungkinan untuk tubuh mengulang kejadian yang sama lagi. Karena apa? Oke, tubuh sudah ada datanya. Tapi ketika sistem atau tentara dalam tubuh itu dia kurang, nah otomatis kan virus juga akan menyerang juga. Nah, terulanglah penyakit yang sama. Jadi masih ada kemungkinan untuk terjadi penyakit yang sama. Cuma memang resikonya akan lebih kecil. Biasanya seperti itu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan orang yang sudah terkena penyakit cacar air dia akan terhindar umur hidupnya, itu enggak. Ya, jadi tetap ada kemungkinan walaupun hanya sekian persen itu tetap ada kemungkinan seseorang untuk mengulang penyakit yang sama. Meskipun biasanya dinding pertahanan tubuh itu sudah lebih kuat, ya. Jadi pertama virus itu akan lebih susah masuk, sekalinya dia masuk tubuh sudah ada sistem perlawanan. Jadi penyakit yang ditimbulkannya pun biasanya akan kemungkinan akan lebih dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan serangan yang pertama. Itu gambaran dari materi imunologi pra UTS ya. Kemudian pasca UTS kita akan mempelajari tentang reaksi hipersensitivitas. Jadi ketika imunologi itu maksud saya imunitas terlalu tinggi ya, itu akan muncul respon yang sedikit berlebihan ya. Istilahnya sistem kekebalan tubuhnya agak lebay. Lah cuma gini aja kok responnya sampai segitu ya. Termasuk alergi ya, alergi misalkan alergi debu, alergi dingin ya. Kemudian alergi seperti bulu kucing seperti itu ya, bulu hewan atau apa ya. Padahal cuma kayak gini, bakterinya paling juga cuma dikit gitu kan ya, tapi tubuh kok meresponnya sampai demikian. Nah itu kan bisa dikatakan sebagai satu hal yang mengganggu juga dalam aktivitas ya kan. Namun saya sendiri punya alergi terhadap dingin. Itu setiap dingin atau malam seperti itu ya, malam saya masih keluar terus pasti
bersin itu pasti bersin, kemudian mata itu gatal, kemudian hidung meler, pasti itu. Nah, itu bisa kita mungkin beda antara alergi dan hipersensitivitas ya, agak beda sedikit, cuma prinsipnya hampir sama. Jadi tubuh agak sedikit berlebihan untuk merespon ketika ada influence dari luar. Kemudian ada juga imunologi infeksi, kalau tadi tentang virus, kemudian ini tentang infeksi. Jadi bagaimana ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Kalau bakteri, kemudian nanti mungkin di sini juga akan dibahas sedikit tentang perlawanan bakteri, jadi seperti dengan menggunakan antimikroba, antibiotik seperti itu ya. Nanti pengaruhnya apa terhadap tubuh. Kemudian imunologi tumor juga merupakan salah satu mekanisme imunitas juga sebenarnya. Kemudian defisiensi imun, apa yang akan terjadi terhadap orang yang imunnya defisiensi, atau defisit imun. Ya. Kalau mudah terserang penyakit sudah pasti. Ya. Kemudian apa yang akan kita pelajari di sini mungkin faktor-faktor penyebab defisiensi imun. Apa saja yang menyebabkan terjadinya defisiensi imun? Apakah itu faktor dari dalam kah atau mungkin bisa dari luar? Itu gambaran tentang defisiensi imun. Kemudian gambaran umum autoimunitas. Autoimunitas. Jadi ketika autoimunitas itu nanti akan berkaitan dengan materi-materi berikutnya, yaitu patogenesis dan juga klasifikasi penyakit autoimun ya. Jadi ada yang namanya penyakit autoimun. Ada sebagian orang yang ketika dia memiliki penyakit autoimun ya, dia akan sedikit kesulitan untuk menjalani kehidupan secara normal. Karena kalau tadi kita sudah membahas tentang alergi dan juga hipersensitivitas, nah, ada lagi di atasnya itu yang namanya autoimun atau autoimunitas. Itu penyakit-penyakit yang mungkin agak sedikit susah diobati juga ya. Misalkan kita mengenal penyakit lupus ya, CSLE, sistematik lupus erythematosus ya, seperti itu. Penyakit autoimun ketika imunitas itu sangat tinggi ya, dia mudah merespon terhadap sedikit saja influenza dari luar, tapi mekanisme atau respon yang dimunculkan itu sangat berlebihan sampai sistem kekebalan tubuh itu tidak bisa mengenali mana misalkan sel baik dan juga patogen. Nah ini kan sedikit berbahaya ketika semuanya itu dirusak, bahkan sampai oh ini sel baik tapi tidak dikenali sebagai sel baik, yang harusnya dia masih dipertahankan justru malah diserang. Nah itu merupakan salah satu gambaran dari penyakit autoimun. Kemudian imunofarmakologi juga sama, bagaimana obat-obat yang akan berpengaruh terhadap sistem imun. Ya. Tentu di sini kita mempelajari tentang dunia farmasi, tentu kita mempelajari tentang obat-obatan yang mana dia akan berpengaruh terhadap sistem imun. Ya. Misalkan, oh obat ini dia dapat lama-lama ketika digunakan jangka panjang dia bisa melemahkan sistem imun. Itu. Nah, obat-obatan itu biasanya kita sebut dengan bahasan yang terakhir ini yaitu imunosupresan, mana ketika seperti tadi alergi dan juga reaksi persensitivitas itu bisa sedikit diredakan dengan imunosupresan, termasuk terapi ini juga digunakan pada orang-orang yang menderita autoimun, yang sistem imunnya terlalu tinggi, sama-sama dia tidak mengenali sel yang baik dan yang baik tidak dikenali. Nah, bisa digunakan dengan imunosupresan. Ya. Misalkan obat-obat kortikosteroid itu kan salah satu penggunaan dari kortikosteroid. Misalkan kita sebut obat yang sangat banyak di pasaran ya, dexamethasone misalkan. Dexamethasone, prednisone, ya on belakangnya ya, dexamethasone, prednisone, methylprednisolone, kan mekanismenya sama. Dia fungsinya sama sebagai kortikosteroid. Dia merupakan obat yang berpengaruh terhadap hormon, tapi dia juga memiliki salah satu
penggunaan ya kan bisa juga digunakan pada orang-orang yang alergi, yang memiliki alergi. Itu bisa digunakan kortikosteroid. Nah, mekanismenya salah satunya itu adalah dengan menekan sistem imun, ya. Imunosupresan, sistem imun ditekan, ya. Jadi agak dikurangi agar dia tidak berlebihan dalam melakukan pergerakan imunitasnya, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Ada tentang sistem imun atau apa, atau mungkin yang penyakit-penyakit yang mungkin ada yang terkena penyakit yang berhubungan dengan sistem imun, nanti bisa di-sharing juga ketika kita sedang melakukan perkuliahan, bisa saling sharing pengalamannya, ya, kemudian ceritanya bisa di-sharing di sini. Misalkan kayak tadi saya punya reaksi alergi yang agak sedikit berlebihan ketika terkena hawa dingin seperti itu, yang debu juga. Kemudian ada juga orang yang dia alergi bulu kucing, ya, gimana dia mengatasinya seperti itu. Oke, tidak ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada nih karena masih pendahuluan ya. Karena masih pendahuluan, jadi sampai di sini dulu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di luar jam perkuliahan dengan saya ya. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, kita sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Kita mulai subbab yang pertama. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Pak Yamak, boleh Mas Akul.